Maka mereka marah. Dikira Utsman yang melakukan tipu daya. Maka datang mereka kembali mengepung langsung tanpa bicara, tanpa apa-apa. Utsman, kamu penipu. Utsman, kamu pembohong. Datang langsung merangsek jumlahnya cukup banyak. Kembali ke istana. Begitu Utsman mendengar teriakan-teriakan itu, Utsman mengatakan, aku tidak pernah menulis itu. Kamu pembohong, kamu ini. Orang marah, Pak. Oh ini, itu. Bohong kamu, bohong ini, bohong itu. Tiba-tiba tanpa diduga ada orang-orang yang masuk menerobos, datang lewat jendela. Ada datang lewat atas dan sebagainya. Ya, ada riwayat menyebutkan Ali yang mendengar situasi ada kekacauan langsung mengutus anaknya Hasan. Hasan Husain berangkat ke sana, lihat apa yang terjadi. Kalau situasi tidak bagus, tolong jaga Utsman. Apa yang terjadi? Begitu sudah sampai sana didorong Hasan dengan Husain menjauh mereka. Saat ada keributan keluar itulah beberapa orang naik ke atas, ada yang naik ke atap, ada yang masuk lewat jendela, maka mereka langsung mendobrak, langsung masuklah ke kamar Utsman bin Affan. Mari kita mulai dengan mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan tema kita pada kesempatan kali ini tentang ringkasan dari fitnah kubra dan dampaknya terhadap pengaruh dakwah khususnya dalam kekinian. Jadi yang tadi itu baru muqaddimah, ini materi utamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di tahun lalu, beberapa waktu yang lalu, di awal jumpa kita petakkan materi yang dibahas di tempat ini tentang fikih dakwah. Kita telah bahas apa itu pengertian fikih, apa itu dakwah, siapa itu da'i, orang yang berdakwah, bagaimana cara berdakwah dan tantangan-tantangan dakwah. Sekarang kita akan masuk kepada sebab utama akar mula tantangan-tantangan dakwah itu berasal sepeninggal kehidupan Nabi SAW dan kini bertransformasi menjadi tantangan-tantangan di era baru yang akarnya masih tersambung ke masa-masa lalu. Penting untuk kita ketahui hal-hal semacam ini sehingga ketika Anda temukan dalam lingkup kehidupan kita, kita bisa tahu dan bisa mudah untuk menyelesaikan persoalan yang dimaksudkan. Saya mulai dengan pembahasan, semoga Allah mudahkan dan mudah dipahami setelah diamalkan. Pada masa kekhalifahan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah yang kedua sepeninggal sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, keduanya orang mulia di hadapan Rasulullah SAW dan tersebut dalam lisannya sebagai bagian dari ahli surga. Maka Umar bin Khattab dengan segala kejeniusannya, Umar itu orang pintar, jenius. Satu di antara 4 sahabat jenius. Selain nanti ada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ada sahabat Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, ada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, juga ada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai-sampai seorang bernama Toha Hussein, ini orang-orang liberal di Mesir, pemikir, ahli bahasa, itu mengakui kejeniusan Umar sampai menuliskan satu kitab khusus membahas kejeniusan Umar bin Khattab. Namanya Abqariyatu Umar. Abqariyatu Umar. Maka Umar kemudian berinisiatif dengan berbagai hal yang sangat kreatif pada saat itu, termasuk memperluas wilayah-wilayah dan penyebaran dakwah Islam. Maka di masa Umar lah menyebar kemudian dakwah Islam yang saat diterima itu oleh masyarakat yang sangat luas, kemudian berbondong-bondong masuk Islam dan dampaknya meluaslah wilayah-wilayah keislaman itu. Bahkan kemudian teman-teman, itu pendekatan sebelumnya di masa-masa kenabian sampai ke Abu Bakar. Konon dalam riwayat yang valid juga dalam catatan buku sejarah sudah sampai juga ke Nusantara. Artinya saya ingin tunjukkan bahwa wilayah Islam pada saat itu sudah luas, melebihi Jazirah Arab. Luas sampai juga menaklukkan, mengalahkan wilayah Persia. Nah biasanya ada kecenderungan kalau orang-orang sudah berada di atas, kemudian tersaingi oleh yang lainnya, maka suka ada perasaan-perasaan yang tadinya berada di atas, sekarang dikuasai oleh yang lain, maka setan masuk kemudian melalui perasaan itu, menghadirkan nilai-nilai seakan muncul iri hati, dengki, tidak puas dan sebagainya. Ini biasa, ada satu negara maju dikalahkan oleh tetangganya, tentu yang ini akan selalu ingin menyusul. Amerika di atas, Cina makin maju, Amerika nggak akan senang dengan Cina. Ya, Cina di bawah, Amerika maju, demikian seterusnya. Apalagi Indonesia yang maju, nggak akan ada yang senang dengan itu. Makanya mereka lihat, kita ini potensinya banyak, sumber daya alam paling banyak di sini. Lempar tongkat jadi tanaman. Lihat batu, luar biasa banyaknya.
ada yang warnanya emas kekuning-kuningan, ada yang warnanya ini dan itu. Dibuka potensi banyak, mineral tumpah. Sampai kemudian diancang-ancangkan oleh orang tua kita dari sejak dulu. Bikin di pasalnya, undang-undang itu pasal 33. Sampai dengan ayat ketiganya. Bumi, air dan segala isinya itu yang dikuasai oleh negara. Kenapa? Karena potensinya banyak. Nah, kembalikan ke masa lalu. Maka dari situlah mulai muncul benih-benih ketidakpuasan, bukan karena kinerjanya Umar bin Khattab, tapi karena perasaan iri dari nostalgia sebelumnya. Maka muncullah kemudian orang-orang yang datang dari wilayah-wilayah berbeda. Kemudian masuk Islam tapi tidak sempurna Islamnya. Berasal dari kalangan budak-budak yang mudah diperdaya. Singkatnya, terjadilah peristiwa kelam itu. Umar kemudian sedang menunaikan sholat, sudah ditunggu oleh seorang budak yang bersembunyi dalam satu masjid. Kemarin saya tunjukkan pada teman-teman yang umrah di Masjid Nabawi, di posisi itu Umar bin Khattab ditusuk berkali-kali. Jadi kalau Anda masuk kemudian umrah ya atau haji, saya bermohon pada Allah yang belum, insya Allah disegerakan nanti. Ya, nabung ya. Nah itu, kalau sudah masuk Masjid Nabawi, antum masuk nih, saya bikinkan petanya gini dengan cepat ya. Bisa seperti ini. Ini misal dari pintu 17 di sini. Ini ada bin Daud di sini, berang. Ke sebelah sini, ini Hotel Raudhah, Diyar. Sebelah sini ini pintu 22. Dengan cepatnya ke sini. Jadi sini ada pintu juga Umar bin Khattab. Antum lurus sini. Ini di sini ada Raudhah, atasnya ada dom, kubah warna hijau. Kemudian ada wilayah ke sini. Ini yang karpet merah, ini karpet hijau, ini karpet merah. Karpet merah yang ada lampu-lampu manik-manik di atas. Ini luas pertama Masjid Nabi SAW segini. Cuma segini. Makanya nanti kalau antum keluar wilayah ini, atasnya ada kebuka atap. Yang ada payung, tidak ada atap langsung. Itu nanti di tembok ini, perhatikan dengan jeli sekali. Di tembok ini nanti ada tulisan yang mengisyaratkan inilah awal batas pertama Masjid Nabi dibangun. Yang menyebutkan nanti ayat Al-Quran tentang bagaimana cara pembangunan masjid. Lalu di bawahnya ada nanti nama-nama sahabat Nabi SAW. Ya. Teman-teman, di sini nanti ada beberapa mihrab. Ada beberapa mihrab. Kemudian ini ada mihrabnya Utsman bin Affan, mihrabnya Nabi di sini. Ini ada Hanafi sampai mihrab Ali, mihrab tahajud di sini. Nah, posisinya di sebelah sini. Ya, singkatnya ditusuk berkali-kali, kemudian beliau sekarat. Dalam keadaan sakit sekarat itu mewasiatkan kemudian agar sahabat berkumpul untuk memilih pemimpin selanjutnya. Setelah itulah kemudian singkatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wafat, maka terpilihlah oleh para sahabat seorang yang sangat mulia, sahabat Nabi, menantu Nabi yang juga pernah menikah dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud menikah dengan dua putri Nabi ini, ketika menikah dengan salah satunya, meninggal yang satu, menikah dengan yang satu lagi. Maka disebutlah beliau dengan gelar Dzunnurain, seorang lelaki sahabat yang punya dua cahaya. Karena pernah menikah dengan dua cahaya, maksudnya dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beliau ini orang yang sangat dermawan, berjihad dengan hartanya memenuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, seorang yang sangat pemalu. Bahkan saking malunya, pemalunya, Nabi pernah mengatakan, ini kalau Utsman masuk, malaikat Jibril pun malu dengan Utsman. Ya, ini untuk menggambarkan bagaimana sikap takrimnya kepada kemuliaan Utsman bin Affan. Yang keempat, tidak banyak orang tahu. Ini banyak ingin mencontoh Nabi dalam ibadahnya. Bahkan disebutkan nanti oleh Imam An-Nawawi bahwa sepeninggal Nabi, beliau ini masih sempat malam-malamnya itu menunaikan tahajud sampai dengan khatam Al-Quran. Utsman bin Affan. Kebiasaannya kalau sedang galau, gelisah, ya, memberikan nanti solusi bagi masyarakat, ada kegelisahan untuk menemukan solusi, maka larinya hanya kepada Al-Quran. Baca untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala lewat bacaan Al-Quran itu. Ini penting saya buka terlebih dahulu untuk nanti menyadarkan pada kita siapa hakikat Utsman bin Affan itu yang kemudian datang segerombolan tiba-tiba untuk mengeksekusinya. Nah, pada masa Utsman bin Affan ini, karena beliau latar belakangnya tadi saya sebutkan seorang pengusaha sukses, hartanya banyak, dakwahnya dengan harta, kebiasaannya mulia, maka pada saat terganti kekhalifahan, kekuasaan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, maka program utama beliau menghentikan dulu perluasan wilayah Islam, tapi memakmurkan dulu wilayah orang-orang Islam yang sudah kemudian tersebar di wilayah-wilayah itu. Maka beliau mendorong dengan program khusus peningkatan ekonomi di kalangan umat Islam. Ini program pertamanya. Di kalau Umar itu wajar perluasan dakwah, Utsman berubah
Begitu berganti kekuasaan, maka konsentrasi utamanya adalah bagaimana peningkatan kemakmuran masyarakat dengan visi pengembangan nilai-nilai ekonomi. Utsman. Bukan tidak ada penyebar luasan, sebagian dai masih menyebar. Maritimnya kuat, ada yang berangkat kemana kemari, cuma fokusnya pengembangan ekonomi. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang sangat menarik di sini. Saat Utsman menggelontorkan program ini, kemudian beliau tempatkan orang-orang pakar di bidang-bidang ini. Siapa di antara pakar-pakar itu? Kebanyakan adalah kerabat-kerabatnya Utsman. Karena dinasti Utsman ini memang lekat dengan dunia usaha. Cuma pakar di bidangnya. Bisa. Saya ingin tempatkan misalnya seorang menteri di bidang perindustrian. Atau saya tempatkan langsung di bidang misalnya untuk urusan perhubungan. Bikin pesawat, bikin ini, Menristek. Bisa ditempatkan Pak Habibie, anaknya Pak Habibie, Ilham Habibie, itu pun pintar juga. Bahkan nilainya selalu sempurna, 10, 10, 10, 10, 10. Saya tanya pada Anda, kalau Pak Habibie mengangkat anaknya Ilham sebagai asistennya, boleh nggak? Nepotisme bukan? Bukan, karena ukurannya jelas. Yang lain silahkan merapat, silahkan datang, boleh. Tapi kelihatan yang paling unggul yang ini. Masa saya mau cari orang lain sementara pekerjaan itu berat untuk dikerjakan? Jelas sampai sini cara berpikirnya? Maka Utsman tempatkan beberapa kerabat-kerabatnya untuk menduduki pos-pos kemudian di pemerintahan dalam pengembangan misi peningkatan ekonomi ini. Maka ada yang ditempatkan di Damaskus, ada yang ditempatkan wilayah-wilayah yang lain. Tersebar semua misi utamanya angkat perekonomian umat. Baik, sampai sini apa yang terjadi? Ketika diangkat dengan program ini, terjadilah dua hal kemudian yang itu dimanfaatkan nanti oleh seorang oknum untuk bisa mengangkat isu itu dan ditebarkan di tengah masyarakat muslim yang sudah meluas ini. Karena Utsman fokusnya pada peningkatan ekonomi, satu fokus lain belum terbahas. Apa itu? Bimbingan dan pendalaman orang yang sudah masuk Islam ini di wilayah-wilayah yang sudah luas itu. Sementara dai-dai belum mencukupinya untuk mengajarkan mereka sepenuhnya. Dan Utsman fokus pada pengembangan ekonomi dulu. Maka muncullah seseorang Yahudi yang dalam sejarah disebutkan pura-pura masuk Islam. Dan dia mewarisi pemikiran kalangan-kalangan Yahudi tempo lalu yang punya kebiasaan yang sangat buruk. Dan dengan kebiasaan ini bahkan pernah mengadu domba dua suku besar di Madinah Al-Munawwarah sampai mereka menumpahkan darah dan bermusuhan dalam tempo yang sangat panjang ratusan tahun. Saya mau flashback dulu ke belakang sebentar. Sebelum ada Madinah, itu tempatnya namanya Yathrib. Yathrib ini sebetulnya anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Di generasi ke-6 ada yang menyebut generasi ke-8, Yathrib bin Nuh alaihissalam. Beliau yang pertama kali ketika menyebar anak-anak Nabi Nuh, setelah kemudian banjir bah menelan wilayah banyak bumi, tinggal kemudian generasi Nabi Nuh saja menyebar itu semua. Sebagian keturunannya ada datang ke satu wilayah yang kelak disebut wilayah itu dengan nama Yathrib. Jadi Yathrib ini dari keluarga Nabi Nuh berjalan menempati wilayah itu. Setelah menempati wilayah itu, datanglah kemudian generasi Mamalik. Mamalik ini punya kemampuan potensi dalam bidang pertanian dan perkebunan. Maka dikembangkan di wilayah itu. Terkenalah Yathrib dengan wilayah yang bisa menghasilkan nilai-nilai pertanian dan perkebunan. Lalu setelah itu, nah ini yang mau saya katakan. Datanglah sekelompok Yahudi, minta suaka ke wilayah itu. Setelah diusir di wilayah tempat lain, dan ditindas oleh raja-raja setempat karena perilaku yang tidak menyenangkan. Maka diterima di situ, diberikan perlindungan, diberikan kemudian hak untuk bekerja sampai mereka maju. Saat merasa tenang itulah mereka mengundang 3 klan Yahudi yang lain, 3 suku-suku besar yang lain yang dikenal dengan suku-suku Yahudi yang sangat juga ekstrim pada saat itu. Siapakah 3 suku ini? Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Itu 3 suku Yahudi yang sangat besar pada saat itu. Datang kemudian, ini perhatikan baik-baik ya. Nanti saya ingin katakan pola semacam ini itu yang terus diwariskan sampai dengan kekinian. Di Yahudi itu kalau sudah menempati satu wilayah, maka dia akan ajak teman-teman yang lain masuk. Celakanya nanti kalau sudah masuk, yang di dalam diusir. Ini yang terjadi seperti Palestina kekinian. Maka tarik datang 3 suku besar ini.
Sama juga ketika mereka masuk, mereka kembangkan sampai ke bagian-bagian industri, buat ini, buat itu dan sebagainya. Qadarallah, beberapa masa setelahnya datang pula dua suku besar dari Yaman dikenal dengan Aus dan Khazraj. Datang ke wilayah itu, ke Yathrib. Mereka kemudian sama punya keahlian dalam bidang berdagang. Masuk, dagang, bahkan tadinya ikut ke perdagangan Yahudi. Mereka kembangkan sampai kemudian maju. Saat maju itulah mereka merasa tidak boleh ini menyaingi kami. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, watak semacam ini. Nanti akan saya bawa ke dunia kekinian. Dalilnya Quran surah kedua ayat 120. Paling kanan sebelah atas. Saya tulis dulu ya. Quran surah kedua ayat 120. Saya agak pelankan sebentar. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Perhatikan baik-baik. Walan tarda, untuk Yahudi menggunakan lan. Saya hapus dulu ini ya. Insyaallah, tahun sudah berganti, aktivitas masih sama. Datang sendiri, nulis sendiri, menghapus sendiri. Oh, sudah selesai mas? Sudah, baru aja selesai. Enggak, itu enggak dihapus. Enggak, makasih. Jazakallah ya. Insyaallah, yang berikutnya antum ya. Bisa kasih kisi-kisi dulu. Ya. Lihat sini. Walan tarda, lan. Ya. Tarda. Perhatikan. Ankal yahudu. Sini kan al-yahud. Nah, ini masih panjang pembahasan nih. Nah, sekarang walan nasara. Seakan-akan kalau kita nggak lihat tulisannya, kita akan membaca dengan kalimat yang sama. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Seakan-akan hurufnya sama. Padahal kalau Anda lihat mushaf, berbeda huruf. Wala an-nasara. An-nasara. Hatta tattabi'a millatahum. Millah. Ini. Perhatikan sini. Yang pertama untuk Yahudi menggunakan lan. Dalam bahasa Inggris itu padanannya never. Never, tidak pernah, tidak sama sekali. Susah. Sulit. Paham? Kalau la itu nafi tapi masih punya kemungkinan. Bisa naksi, bisa nahi. Tidak, tapi masih ada peluang. Saya ulang ya. Kalau lan harfun nafyin wastiqbalin. Huruf yang menafikan sesuatu sampai kapanpun. Istiqbal. Tapi kalau la harfun nafyin saja. Tidak ada istiqbal. Kalau sekarang tidak, mungkin ke depan bisa. Jelas ya? Masih ada peluang. Kata Allah, nih perhatikan baik-baik. Ada kata namanya millah, millatahum. Millah itu sebetulnya bukan agama asalnya. Awas, tapi sistem kehidupan. Pola hidup. Sistem ekonomi, sistem politik, sistem macam-macam itu. Sistem kehidupan. Nah kata Allah, orang-orang Yahudi itu punya tipikal. Tidak akan senang sampai kapanpun orang lain berada di atasnya. Jadi kalau dalam urusan politik mesti unggul di atas. Gak boleh ada yang naik ke atas. Kalau ada yang naik, dia mesti turun. Di ekonomi juga demikian, dia harus kuasai. Ya pasar modal kuasai, sistem ekonomi kuasai, bank kuasai. Gak boleh ada yang naik. Kalau kelihatan satu negara mau naik, turunin lagi. Bikin krisis, bikin macam-macam. Turun. Jelas ya? Nah, tapi kalau Nasara tidak pakai la. La artinya masih besar kemungkinan peluang. Kalaupun dalam urusan dunia bekerja sama dengan orang Nasara dibandingkan Yahudi. Walaupun ada kesamaan, sama-sama juga tidak suka kalau orang Islam yang naik ke atas. Jelas ya? Nah, simpan ayat ini, saya mau kembalikan kepada persoalan tadi. Maka di masa itulah kemudian, tidak senang ada Aus dan Khazraj naik ke atas, maka apa yang terjadi? Pertama mereka bikin perjanjian. Perhatikan baik-baik nih. Ini nanti akan dibawa sampai ke Nusantara. Ayo perjanjian damai, Pangeran Diponegoro dipanggil, begitu datang ditangkap. Nih perhatikan nih, asalnya dari sini. Ini akar mulanya nih.
Datang kemudian dituliskan perjanjian. Begitu selesai dituliskan perjanjian, kita harus bersama-sama menjaga Yathrib. Kalau ada yang nyerang, kita bela sama-sama. Kita bekerja sama dengan baik. Baru dituliskan, belum kering tinta itu. Berapa masa setelahnya, kekhawatiran di kalangan mereka semakin memuncak. Diseranglah kemudian Aus dengan Khazraj. Dari belakang. Serang, sampai mereka minta bantuan kepada klan dari Aus Khazraj yang berada di wilayah Syam. Syria dan Damaskus dan sekitarnya. Datang bantuan, dikalahkan, pukul, hancur orang Yahudi pada saat itu. Maka mereka mengajukan perdamaian. Kami damai aja, damai. Singkatnya berdamai mereka. Di sini kemudian saya ingin katakan satu hal yang penting. Ketika mereka berdamai, tertulis di tulisannya perdamaian. Tapi di belakangnya mereka berpikir, bagaimana caranya dalam suasana damai itu mereka tetap kalah di hadapan kita. Maka dimunculkanlah satu isu. Difikirkan oleh mereka dengan teori yang kelak dipraktikkan oleh para penjajah di Nusantara ini dengan nama Divide et Impera. Diadu domba. Anda bayangkan, dombanya di Garut yang adinya orang Yahudi. Diadu oleh mereka. Maka dibikin isu, di Khazraj dibikin isu, di Aus dibikin isu perpecahan. Saling serang akhirnya, dari situ tumpahlah permusuhan besar sampai bertahun-tahun, puluhan tahun terus antar generasi. Kalau ada satu luka di Aus, mesti luka di Khazraj. Kalaupun lukanya mungkin cuma kepleset di jalan Aus, di sana pun mesti luka juga. Di istilahnya kalau di sini ada yang kepleset, sana harus kepleset juga. Di sini ada yang meninggal, sana meninggal juga. Sampai kira-kira berlangsung cukup lama, mereka bosan, mereka sadar kita sedang dikerjai ini oleh sosok-sosok yang tak nampak. Maka mereka putuskan kita harus punya satu pemimpin yang dengan pemimpin itu bisa mendamaikan kita semua. Maka mereka lihat kriterianya hampir ditemukan pada seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu mereka lihat di kriterianya ada nih. Tapi takdir Allah menetapkan lain. Di tahun itu ketika mereka akan merekomendasikan Abdullah bin Ubay bin Salul, sekelompok dari mereka pergi ke Mekah untuk datang, sebagian berniaga, sebagian menunaikan haji. Bertemulah dengan sosok mulia Nabi Muhammad SAW. Berbaiat kepada Nabi, disampaikan infonya ke suku mereka. Begitu disampaikan, dikirim utusan yang kedua. Nanti ada baiat kepada Nabi, ada baiatul ridwan dan seterusnya. Maka mereka mengatakan, kami sudah merindukan kau datang ke Madinah. Datanglah ke Madinah, maka kami akan angkat engkau sebagai seorang pemimpin. Singkatnya terjadi peristiwa hijrah dengan sahabat Abu Bakar. Sampai kemudian ke Yathrib. Datang ke Yathrib, belum jadi Madinah pada saat itu. Sampai datang itulah kemudian kotaknya berubah, kemudian ditata oleh Nabi. Dari Yathrib masih terbelakang, masih banyak yang kotor, tata di suasana yang rapi, bersih. Sesuatu yang tertata, rapi, bersih dalam daerah dikenal dengan nama Madinah. Muncul cahaya-cahaya kebaikan. Ya, semua perilakunya bagus, auratnya bagus. Sesuatu yang muncul dengan cahaya kebaikan disebut dengan Munawwarah. Maka berubahlah kota itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Alih-alih diangkat Abdullah bin Ubay bin Salul, diangkatlah Nabi Muhammad SAW. Inilah asal mula dendam Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi, sampai jadi orang tokoh paling munafik yang diabadikan dalam Al-Quran. Yang mau saya ceritakan, generasi tadi orang-orang Yahudi yang nanti membuat keonaran di masa Nabi, sifatnya diwariskan pada generasi setelahnya. Sifat adu dombanya yang Aus dengan Khazraj tadi diselesaikan oleh Nabi, selesai. Itu diwariskan lagi pada generasi setelahnya. Begitu Nabi SAW wafat, maka mereka menyebar. Ada yang pura-pura masuk Islam, ada yang memprovokasi. Tidak sedikit juga yang baik-baik, Pak. Jadi Yahudi itu nggak semuanya buruk. Ada yang baik, ada yang bagus keislamannya, tapi ada yang terwarisi oleh sifat-sifat keburukan sebelumnya. Siapa di antaranya? Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba. Awas, kita sedang berbicara sejarah ilmiah nih. Dan tidak menyoal kalangan atau manapun. Ya, jika nanti ada yang keberatan, duduk kita diskusi. Dan kita buka fakta sejarahnya. Sepakat ya? Nah, lihat sini. Ini di antara tokoh Yahudi yang konon disebutkan dalam sejarah pura-pura masuk Islam. Dan ini salah satu sosok yang terwarisi oleh tipikal buruk Yahudi-Yahudi sebelumnya. Padahal Nabi sudah obati itu. Aus Khazraj saya persaudarakan, kata Nabi. Yahudi-Yahudi yang lain silahkan boleh tinggal. Kita berniaga, dudukan, bikin piagam Madinah. Tapi apa yang terjadi? Ada yang berkhianat. Suku-suku yang 3 tadi saya sebutkan tadi berkhianat. Menyalahi kesepakatan. Bahkan ada yang hendak membunuh Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Allahu Akbar. Yang sudah buruk tak terobati, maka dihukum dengan hukum negara. Hukum eksekusi. Yang lain keluar.
Mereka keluar diusir dari Madinah, bukan karena Nabi yang usir, karena perilaku mereka sendiri. Sebelum ke Madinah itu tidak pada diusir. Usir ini, diusir ini, diusir, ditanggung di Madinah, diperbaiki, diberikan pelayanan yang bagus, cuman berbuat onar juga. Maka dikeluarkan karena perjanjian yang sudah dibuat. Nah itu ketika menyebar keturunannya, menyebar sifat-sifatnya, maka diantaranya tertularkanlah kepada sosok ini. Ini eksis di zaman sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Uthman menunjuk kerabat-kerabatnya yang pakar-pakar di bidang ekonomi itu menempati pos-posnya, maka orang ini bergerilya langsung masuk bukan di wilayah Madinah. Karena kenal Madinah itu. Orang Madinah semua kenal Uthman. Uthman itu orang baik, gak mungkin nepotisme, gak mungkin milih yang salah dan sebagainya. Maka dia masuk ke wilayah yang sulit dijangkau pada saat itu untuk memberikan informasi yang cepat. Datanglah dia ke Mesir di Afrika Utara. Dari Mesir. Mesir itu bukan Arab ya, secara geografis. Mesir itu Afrika Utara. Cuma bahasanya bahasa Arab. Secara kebahasaan disebut negara Arab. Tapi secara geografis disebut dengan Afrika Utara. Masuk wilayah Afrika Utara. Sama dengan Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair itu wilayah Afrika Utara. Maka dia datang ke Mesir. Apa yang dia katakan di Mesir? Dia sebarkan isu bahwa khalifah saat ini, satu, telah melakukan nepotisme. Nepotisme. Dia pilih kalangan dari kerabat-kerabatnya saja. Tahan sebentar. Tahan. Sesuatu yang dituduhkan kepada orang lain dan itu tidak nyata, maka dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan fitnah namanya. Jelas? Sesuatu yang dituduhkan kepada orang lain dan sifatnya tidak nyata, maka itu disebut dengan fitnah namanya. Keburukan orang lain dibincangkan, nyata sifatnya, tanpa sepengetahuannya, maka itu disebut dengan gibah namanya. Jelas? Maka dituduh Uthman dengan sesuatu yang tidak nyata. Tuduh. Maka muncul fitnah. Uthman nepotisme. Dan berita ini kan gak seperti kita sekarang. Kalau sekarang ada berita di Amerika, sekian detik bisa kita klik. Kejadian di Ranca Ekek, kita berdoa semoga Allah muliakan dan sabarkan saudara-saudari kita insya Allah. Dan kita juga insya Allah kita, apa yang kita bisa bantu, kita bantu saudara-saudari kita. Ada kejadian Puting Beliung kemarin itu kan. Kejadian di Ranca Ekek, itu sedunia tuh bisa mengakses. Tsunami-nya di Banten, yang bela sungkawanya banyak. Kirimkan duka cita dari Turki, dari sini. Langsung nampak. Ini zaman Uthman, telepon belum ada. Email nggak nampak. WhatsApp belum kepikiran. BBM tuh belum dikreasikan, nggak ada. Nah, kebayang bagaimana zaman Uthman. Uthman tidak tahu apa yang terjadi di Mesir nih, jaraknya terlampau jauh. Ternyata sudah bergerilya. Gerilyaan itu ke orang-orang yang mudah kemudian diprovokasi. Ke kalangan bawah, disebarkan isu. Yang kedua, ini yang mau saya katakan. Dan ini nanti nyampe ke kehidupan kita sekarang. Kata Abdullah bin Sabah itu, dia membentuk kelompok-kelompok pengikut-pengikut, dia katakan, sebetulnya yang paling layak untuk dapat kursi khalifah itu bukan Uthman, tapi Ali. Tahan. Sebetulnya yang paling layak itu bukan Uthman, tapi Ali. Coba lihat. Nabi Isa saja, Nabi Isa dikatakan naik ke langit, wafat akan turun. Apalagi Nabi Muhammad kan yang paling mulia. Tentu sebelum Nabi Muhammad dibangkitkan sebagai orang pertama, akan mengutus nanti generasi-generasi penerusnya. Sebagai wakil dari ajaran-ajaran Nabi. Itu yang akan membimbing. Maka dihembuskanlah. Siapa coba menurut Anda yang paling dekat hubungannya dengan Nabi? Maka dilihat. Ini kan yang paling pertama masuk Islam dari kalangan pemuda yang paling baik. Ali. Ali itu termasuk keluarga juga. Bahkan anak dari pamannya. Bahkan menantu Nabi juga. Anaknya jenius. Pemuda yang paling hebat. Teman-teman sekalian, itu orang daerah, orang kampung yang tidak tahu info. Uthman juga mulia, menikah dengan tadi dua putri Nabi, dimuliakan oleh Nabi, disebut ahli surga. Bahkan satu masa ketika Uthman akan masuk ke satu kebun, riwayat Abu Musa al-Ash'ari, kata Abu Musa al-Ash'ari, saya minta izin dulu pada Nabi. Kata Nabi, persilahkan dia masuk, akan masuk seorang ahli surga yang diuji dengan musibah. Seorang ahli surga diuji dengan musibah. Nah info-info ini gak banyak nyampe, masuk ke kalangan bawah, diprovokasi. Yang bagus tuh Ali, yang hebat Ali dan sebagainya. Padahal dua-duanya mulia. Maka orang-orang awam ini mudah kemudian disulut, masuk ke kelompok Abdullah bin Sabah, maka dikenal dengan pengikut Sabah, namanya Sabaiyah. Abdullah bin Sabah dikenal dengan Sabaiyah.
Saya agak cepat sedikit ya, mohon maaf karena waktu kita itu sangat singkat. Tahan. Maka terkumpul di wilayah Mesir. Dia coba infiltrasi wilayah Madinah, begitu masuk mental. Jadi karena orang tahu Utsman tinggal di Madinah, tahu kebiasaan Utsman, jadi begitu akan menyoal Utsman, sebetulnya Utsman begini ya, jangan bicara tentang Utsman. Utsman lebih baik dari apa yang Anda katakan. Utsman kok nempatkan saudaranya di situ? Utsman itu lebih paham karena Utsman itu pakar di bidang ekonomi, dia tempatkan mungkin salah. Mental. Dia pergi ke daerah. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah diprovokasi masanya makin banyak, maka Abdullah bin Sabah kemudian masuk dan mengatakan pada pengikutnya di wilayah Mesir itu, datanglah kalian kemudian ke kota Madinah. Sampaikan protes kalian. Kepung tuh istananya Utsman. Datangi Utsman di sana. Maka mereka bergerombolan datang ke wilayah ini, datanglah ke Madinah. Ini yang datang ini bukan cuma datang. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa pisau, ada yang bawa pentungan besi. Datang. Begitu intelijen menyampaikan kepada Utsman ada pergerakan dari wilayah Afrika Utara menuju ke sini. Apa isu yang dibawa? Mereka ingin minta penjelasan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Kenapa mengangkat saudaranya begini. Apakah benar Ali paling utama dan sebagainya. Maka Utsman karena disebutkan kemudian Ali, nepotisme dan sebagainya, Utsman perintahkan Ali, kamu kasih penjelasan. Apa kata Ali? Saya katakan dari awal, ingat kata-kata saya? Bukankah di antara yang paling jenius di antaranya Ali bin Abi Thalib? Ali mengatakan kepada Utsman kurang lebih bahasanya, ya Khalifah, akan lebih baik kalau Anda langsung yang menemui rakyat menjelaskan. Kalau saya jelaskan bisa, tapi tingkat kepuasannya berbeda. Kalau orang datang ke istana, ke pusat kekuasaan, maka Ali menyampaikan satu pendapat yang sangat brilian, dan ini warisan dari Nabi SAW. Akan lebih baik kalau pemimpinnya langsung yang menemui, karena itu akan memberikan kepuasan tersendiri kepada rakyatnya. Utsman ketika mendengar usulan itu, bagus usulannya, baik saya akan temui. Demikianlah kalau di lingkaran sekitaran pemimpin ada orang-orang yang mengusulkan kebaikan, maka pemimpinnya akan ikutan baik. Beda kalau di sekitarannya ada orang-orang yang tidak baik. Orang dah datang berbondong-bondong, ini pergi. Ini jadi masalah. Halo, saya sedang berbicara tentang hal yang lain ya. Jangan pikirkan yang tidak-tidak. Ya, saya bicara tentang Ali, bukan Jainuddin. Ini contoh-contoh, bukan saya nggak nyolong yang lain-lain. Hati-hati. Ingat ya, catat kata-kata saya. Alhamdulillah. Baik. Baik, alhamdulillah. Sebetulnya inisiatif itu bagus, tapi menghapus pada yang saatnya belum dihapus itu yang masalah. Ya, itu sampai jangkrik aja nyari mana tulisannya katanya. Ini jangkrik Mekah nih ada kesini. Oh lalat, nih saya tulis lagi ya. Lihat nih, Quran surat kedua. Ayat 1, kamu ada pindah dulu. Lihat ini, dah ya. Pindah langsung pergi. Ayo hapus lagi. Alhamdulillah. Sudah? Maka Utsman menerima usulan Ali bin Abi Thalib. Kemudian disampaikanlah, diterima itu semua. Ayo datang, terima dengan lembut. Kalau bahasa kita, kenapa kemari? Kami gak puas, marah tuh masa. Utsman tenang aja. Tenang aja, marah ini itu nggak ditahan tuh, bawa pedang dibiarin, bawa pentungan dibiarin, bahkan Utsman kasih pengumuman, tidak boleh ada di antara semua keluarga saya, semua sahabat dan kerabat semuanya yang kemudian menghunus pedangnya untuk melarang mereka, menghunus pedangnya untuk bisa mencegah mereka, biarkan mereka dengan pedangnya datang. Dan Utsman hadapi dengan kelembutan, kembalikan ke sarungnya, kata Utsman. Maka Ali tidak mengeluarkan. Bahkan berkomentar, kalau saya ingin sekali jadi pembela Utsman pada saat itu, tapi kalau saya keluarkan, maka saya jadi orang pertama yang bermaksiat pada pemimpin saya. Maka semua taat kepada pemimpinnya, sarungkan, masukkan kembali, biarkan mereka datang. Maka semua menunggu. Dan Utsman meminta, semua kerabat-kerabat yang ada dekat saya, pulang kalian ke rumah, pulang. Karena yang akan diminta pertanggungjawaban saya oleh Allah, maka saya akan hadapi. Semua diminta pulang. Supaya Utsman ingin menunjukkan bahwa persoalan kebijakan ditanya, saya jelaskan sendiri. Dan supaya tidak terkesan bahwa Utsman itu beraninya kalau cuma ada teman-teman di sampingnya. Maka diminta pulang, tinggal keluarga intinya saya di istana.
Datanglah orang-orang itu dengan jumlah yang sangat banyak, bahkan di riwayat disebutkan melebihi jumlah sahabat yang memang pada saat itu sudah ada di lingkarannya. Datang mereka, apa kata Uthman? Setiap ditanya, jawab. Setiap ditanya, jawab. Teman-teman, yang paling menarik, terpuaskanlah orang-orang ini dengan jawaban Uthman sampai mereka memutuskan untuk kembali ke Mesir. Tapi apa yang Anda tidak ketahui adalah, nih, begitu Uthman melakukan dialog dengan masyarakat tadi, Abdullah bin Sabah mengintai apa yang dijawab oleh Uthman. Begitu melihat tanda-tanda orang-orang ini puas dengan jawaban Uthman, maka dia pergi lagi ke kerabat Uthman bernama Marwan bin Hakam. Dia sampaikan, ada orang-orang yang berniat memang mencelakai Uthman. Tuh lihat, datangnya dia bawa pedang. Datangnya bawa besi. Datangnya bawa pisau. Maka tolong kamu buatkan memo, dituliskan di kopnya, kop pemerintahan, kop khusus untuk Uthman. Karena ini keluarga kerabat tidak tahu nih, dan belum sempat klarifikasi ke Uthman karena tempatnya berbeda. Datang cepat tuh. Marwan kerabat, orangnya baik juga. Maka apa yang terjadi? Dituliskan di situ. Perintahkan kepada gubernur Mesir, ketika mereka datang sampai sana, tolong hukum mereka karena mereka berniat untuk mencelakai khalifah. Apa yang terjadi? Orang-orang ini kembali kemudian ke Mesir dengan perasaan yang sudah puas dengan jawaban Uthman bin Affan. Tapi di perjalanan mereka dibisikin lagi oleh Abdullah bin Sabah. Tahukah kalian buruknya Uthman bin Affan? Uthman itu beda dengan Ali. Uthman itu kalau di depan bilangnya A, di belakang bisa B. Kalau nggak percaya, kalian dititipin surat kan? Masa sih? Masa lihat? Oh ternyata ada satu kelihatan bawa surat. Begitu kelihatan, coba buka suratnya. Mungkin buruk untuk kalian. Begitu dibuka, terbukalah kemudian di situ perintah untuk mengeksekusi orang-orang ini karena mencoba untuk membunuh khalifah. Maka mereka marah. Dikira Uthman yang melakukan tipu daya. Maka datang mereka kembali mengepung langsung tanpa bicara, tanpa apa-apa. Uthman kamu penipu, Uthman kamu pembohong. Datang langsung merangsek jumlahnya cukup banyak. Kembali ke istana. Begitu Uthman mendengar teriakan-teriakan itu, Uthman mengatakan, aku tidak pernah menulis itu. Kamu pembohong, kamu ini. Orang marah pak. Orang marah mah dikasih Indomie juga gak akan berhenti marahnya. Oh ini itu. Bohong kamu, bohong ini, bohong itu. Tadi saya katakan dari awal, Uthman punya kebiasaan apa kalau sedang gelisah? Baca Al-Quran. Maka masuklah beliau kemudian ke ruangannya, baca Al-Quran. Apa yang dibaca sampai juga dengan ke Ali Imran ayat 173 dibaca, itu indah sekali maknanya. Sampai terus dibaca, ada yang menyebutkan riwayat bahwa beliau kemudian ketiduran, saat sedang tiduran bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Dengan Umar, dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Rasulullah disampaikan, Abu Bakar menyampaikan, Umar menyampaikan. Terakhir kata Abu Bakar dan Umar, wahai sahabat mulia, kamu jangan dulu buka ya, nanti kamu bukanya bersama kita dengan Rasulullah SAW. Dalam keadaan puasa, sedang baca Al-Quran, bertemu bersama Nabi, Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa yang terjadi? Kata Abu Bakar dengan Umar, kamu jangan dulu buka, nanti bukanya bersama Rasulullah SAW. Maka terbangun dari situ, sedang baca Al-Quran, tiba-tiba tanpa diduga ada orang-orang yang masuk menerobos, datang lewat jendela, ada datang lewat atas dan sebagainya. Ya, ada riwayat menyebutkan Ali yang mendengar situasi ada kekacauan langsung mengutus anaknya Hasan Husain berangkat ke sana, lihat apa yang terjadi. Kalau situasi tidak bagus, tolong jaga Uthman. Apa yang terjadi? Begitu sudah sampai sana, didorong Hasan dengan Husain menjauh mereka. Saat ada keributan keluar itulah beberapa orang naik ke atas, ada yang naik ke atap, ada yang masuk lewat jendela. Maka mereka langsung mendobrak, langsung masuklah ke kamar Uthman bin Affan. Ada satu orang pertama dikisahkan diberikan julukan dengan Mautul Aswad. Ya, seburuk-buruknya orang yang selalu lekat dengan pembunuhan. Maka datang dia pertama mencekik Uthman. Begitu dicekik Uthman bin Affan, tanpa tanya, tanpa kalimat, langsung cekik. Begitu dicekik, pingsan Uthmannya, jatuh, dikira sudah meninggal. Begitu kemudian ada gerakan lagi, datang lagi satu orang. Satu orang ini langsung mengeluarkan pedangnya, dia melakukan tebasan kepada Uthman bin Affan. Ya, lalu Uthman mengatakan, inilah darah pertama yang menghadirkan pembunuhan. Maka saat itu datang lagi yang lain menghantam. Gak terima dengan perkataan Uthman. Datang yang satu lagi, apa yang dia lakukan? Allahu Akbar. Maka orang ini mengeluarkan besi tadi yang saya katakan, potongan besi, maka ditusukkan. Ada yang mengatakan tusuk dari depan sampai tembus belakang. Dan dari nyanggutnya. Sampai kemudian ada yang merasa bersalah, dia pergi. Ada satu lagi setelah dalam keadaan sekarat demikian, dihalangi oleh salah satu saudari pada saat itu. Kemudian dilewati juga, ada yang lompat langsung ke dadanya Uthman bin Affan. Dalam keadaan sekarat yang parah, tertembus kemudian besi itulah.
satu orang kemudian mengakhiri ya ajalnya Utsman bin Affan, tiba ajalnya dengan izin Allah, tapi caranya persis seperti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang syahid ditimpa musibah, maka naiklah orang ini menghunjam dengan kakinya dadanya Utsman bin Affan. Diinjak langsung. Begitu diinjak, terhembuslah kemudian nafas yang terakhir dari sahabat Utsman bin Affan. Setelah mendengar Utsman itu meninggal dunia, kabur orang-orang ini menyebar. Masanya makin ricuh, terjadi kericuhan di Madinah sampai dengan 4 hari. Maka para sahabat berkumpul, ini fitnah pertama. Fitnah pertama yang terjadi. Maka para sahabat berkumpul untuk mengatasi kekacauan ini, maka mereka bersepakat mesti ada pemimpin baru yang diangkat untuk mengatasi kekacauan. Karena kekacauan sudah menyebar. Khalifah tidak ada, pemerintahan tidak stabil, wilayah makin luas. Maka ini muncul pemberontakan di sini. Ini muncul pemberontakan. Maka untuk mengatasi itu diangkatlah kemudian dengan mufakat semuanya sahabat Ali bin Abi Thalib. Perhatikan apa yang dikerjakan oleh Abdullah bin Sabah. Begitu Ali diangkat, dia gerilya lagi. Ini yang kita nantikan. Ini yang paling hebat. Saat yang bersamaan, dia juga masuk ke wilayah-wilayah sahabat-sahabat dari keluarga Utsman bin Affan, Bani Umayyah. Di Bani Umayyah itu siapa saja? Banyak. Ada Muawiyah, ada Amr bin As, ada yang jadi gubernur di Damaskus di Syria. Masuk info pelan-pelan dari bawah. Kalau Ali sengaja tidak menolong Utsman supaya Utsman cepat meninggal dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Masuk fitnah lagi. Tuh lihat bagaimana hembusannya tidak berhenti sampai di situ.